Baik, materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai tentang supervisor. Nah, supervisor dalam toko retail merupakan posisi yang bertanggung jawab mengawasi toko, operasional toko dalam sehari-hari dan memastikan toko berjalan dengan lancar serta mencapai target yang diinginkannya. Nah, tanggung jawab supervisor itu ada berbagai macam. Nah, yang pertama itu adalah mengelola staf atau pegawai toko. Yang dimana yang pertama itu adalah membantu manajer toko untuk pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Yang artinya, supervisor membantu manajemen atau manajer untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan atau tugas yang diberikan sehingga pekerjaan manajer terasa lebih terbantu dan juga lebih ringan agar toko tersebut juga berjalan lebih lancar dan baik. Lalu yang kedua itu adalah mengatur jadwal untuk pegawai. Nah, untuk mengatur jadwal pada pegawai ini, supervisor itu bertugas untuk mengatur dan membuat jadwal pada pegawai seperti pembagian shift sehingga kebutuhan tenaga kerja di dalam suatu toko tersebut waktunya itu dapat terpenuhi. Jadi untuk mengatur jadwal kerja untuk pegawai juga agar pegawai tersebut tidak kewalahan ataupun kecapean sehingga dapat dibagi dengan sama rata dan juga tidak berat sebelah dan juga sama rata. Lalu yang ketiga itu adalah memberikan pelatihan kepada pegawai baru. Nah, supervisor juga memberikan arahan ataupun pelatihan kepada pegawai baru mengenai tugas, aturan, serta cara kerja di toko tersebut agar mereka dapat beradaptasi dan juga bekerja dengan baik. Jika supervisor tersebut dapat memberi arahan ataupun pelatihan kepada pegawai tersebut dengan baik, maka pegawai tersebut juga akan lebih terlatih dan juga lebih profesional untuk menghandle ataupun menangani pelanggan yang akan datang nanti. Terus yang keempat adalah mengawasi kinerja pegawai dan memberikan upah baik secara teratur. Nah, supervisor harus perlu mengawasi pekerjaan pegawai untuk memastikan tugas yang dilakukan dengan ataupun sesuai dengan standar yang ada ataupun kriteria yang ada. Nah, jika terdapat kekurangan, supervisor dapat memberikan masukan ataupun evaluasi kepada pegawai tersebut agar mereka itu bisa menjadi lebih baik dan lebih profesional saat bekerja nanti. Yang dimaksud adalah supervisor harus mampu bisa mengevaluasi ataupun memperhatikan pegawainya dengan baik agar pegawai tersebut tidak lalai atau stafnya itu tidak lalai atau ceroboh saat melakukan pekerjaannya sehingga customer itu tidak komplain dan juga nyaman untuk berbelanja di toko kita ataupun di toko retail kita. Yang kelima adalah menyelesaikan konflik atau masalah di antara pegawai. Nah, yang dimaksud oleh poin kelima ini, jika seorang pegawai sedang perang dingin ataupun sesama pegawai tersebut saling berbicara di belakang ataupun mempunyai hati yang tidak mengenakan di antara sesama pegawai, maka seorang supervisor itu harus mampu bisa memberikan mereka arahan ataupun evaluasi kepada mereka agar mereka itu tidak ada konflik dan juga bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan baik dan juga benar. Karena hal ini sangat berpengaruh saat melakukan pekerjaan ataupun sangat mempengaruhi kinerja dalam suatu pegawai atau staf tersebut di dalam suatu toko retail tersebut. Jika pegawai tersebut tidak memiliki hubungan ataupun bonding yang baik dengan sesama pegawai, maka hal tersebut bisa memungkinkan turunnya kinerja ataupun kerjasama tim di dalam suatu toko retail tersebut ataupun di dalam suatu sesama anggota tersebut. Yang keenam adalah mengawasi semua unit yang ada di bawahnya. Supervisor juga bertanggung jawab untuk mengawasi unit ataupun bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya
agar seluruh kegiatan ataupun koordinasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada ataupun yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, supervisor itu harus mampu mengelola persediaan, yang dimana yang pertama itu adalah memastikan ketersediaan stok barang yang mencukupi. Yang dimana supervisor itu juga harus mampu mengecek ataupun melihat stok barang yang ada di gudang apakah sudah sesuai dan juga stoknya itu sudah terpenuhi atau tidak. Jika tidak, maka sudah harus langsung segera dilaporkan agar stok tersebut langsung didatangkan dengan stok yang baru ataupun bisa disebut juga dengan restock, agar kebutuhan dari pelanggan ataupun konsumen terpenuhi dan juga tidak terjadinya kekosongan barang. Yang kedua adalah mengawasi penerimaan dan penyimpanan barang, yang dimana supervisor melakukan proses pengawasan ketika barang tersebut sudah datang ke toko, mulai dari penerimaan barang hingga penyimpanannya, agar barang tersebut diterima sesuai dengan yang sudah dipesan dan juga disimpan dengan baik dan juga benar. Terus yang ketiga adalah melakukan inventarisasi secara teratur dan membuat laporan stok. Jika stok barang inventarisasi dilakukan untuk mengetahui jumlah barang yang tersedia secara nyata. Kemudian hasilnya dapat digunakan untuk membuat laporan stok dan mengetahui apakah ada selisih atau kekurangan barang. Jadi, suatu supervisor ini harus mampu mengecek inventarisasi yang ada di gudangnya agar tidak terjadinya barang tersebut itu kelebihan ataupun kekurangan. Selanjutnya yang keempat adalah merencanakan dan mengatur pengadaan barang baru. Jika stok barang tersebut sudah mulai berkurang ataupun sudah mulai habis stoknya, maka supervisor perlu merencanakan pengadaan barang baru agar persediaan tetap tersedia dan kegiatan penjualan dapat berjalan dengan lancar. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, seorang supervisor itu harus mampu mengecek ataupun mengawasi persediaan barang yang ada di gudangnya. Jika tidak, maka kebutuhan ataupun keinginan si konsumen itu tidak terpenuhi dengan baik dan juga benar. Dan jika produk ataupun barang kita itu selalu out of stock ataupun habis barangnya, maka kemungkinan konsumen tidak akan datang lagi kepada toko kita. Terus selanjutnya adalah melayani pelanggan. Pada melayani pelanggan ini, yang pertama itu adalah memastikan pelayanan yang ramah dan profesional. Nah, supervisor ini harus memastikan bahwa staf ataupun pegawainya itu mampu memberikan pelayanan yang ramah dan juga profesional agar konsumen itu nyaman berbelanja di toko kita ataupun di perusahaan kita. Selanjutnya yang kedua adalah menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Seorang supervisor juga harus mampu menangani keluhan ataupun komplainan dari pelanggan dengan cepat dan juga efisien agar konsumen yang mungkin tidak satisfied atau mungkin tidak puas dengan service ataupun barang dari toko kita, maka mereka itu dapat maka konsumen tersebut juga mendapatkan kompensasi ataupun barang yang mereka inginkan kembali, sehingga cara ini juga akan meningkatkan loyalitas konsumen karena konsumen tersebut sudah puas dengan bagaimana cara kita menangani keluhan ataupun komplainan dari mereka. Terus yang ketiga adalah memberikan saran dan bantuan kepada pelanggan, yang dimana pegawai juga perlu membantu pelanggan ketika mereka membutuhkan informasi ataupun mereka itu kesulitan dalam memilih produk mana yang bagus atau mana yang tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan mereka. Misalnya seorang konsumen tersebut bingung untuk memilih shade mana ataupun produk mana yang cocok dengan kulit mereka di bidang kosmetik. Misalnya konsumen tersebut memiliki skin tone yang oily, lalu juga butuh
shade ataupun warna yang agak lebih terang untuk kulitnya, maka seorang pegawai ataupun supervisor itu harus mampu memberikan saran ataupun suggestion kepada si konsumen tersebut agar mereka itu terpenuhi kebutuhannya ataupun keinginannya. Jadi mereka itu puas dengan service ataupun layanan yang kita berikan kepada mereka. Terus yang keempat adalah mendorong peningkatan penjualan dengan pelayanan terbaik. Yang dimana pelayanan terbaik ataupun pelayanan prima dapat membuat pelanggan itu terasa puas dan juga memiliki keinginan untuk datang kembali lagi kepada toko kita ataupun berbelanja kembali. Dengan begitu, pelayanan yang baik juga dapat membantu meningkatkan penjualan toko. Selanjutnya yang keempat adalah memastikan penjualan mencapai target. Yang pertama itu adalah mengatur strategi penjualan untuk mencapai target penjualan. Jadi mana supervisor itu perlu menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan, misalnya dengan mengatur penempatan produk atau membuat strategi promosi. Yang kedua adalah menganalisis data penjualan dan membuat laporan kinerja toko. Yang dimana data penjualan itu perlu dibuat ataupun dianalisis untuk mengetahui perkembangan penjualan di toko kita ataupun toko retail tersebut. Setelah itu, hasilnya dapat dibuat menjadi laporan untuk melihat apakah target yang sudah kita buat itu sudah tercapai atau masih perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi peluang dan mengembangkan strategi pemasaran. Yang dimana supervisor tersebut perlu melihat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan, kemudian mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan toko tersebut dan kondisi pasar. Selanjutnya terakhir adalah mengawasi promosi atau diskon untuk meningkatkan penjualan. Yang dimana supervisor tersebut harus mengawasi kegiatan promosi ataupun diskon tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak, agar konsumen tersebut itu supervisor tersebut bisa melihat apakah diskon ataupun promosi yang sudah mereka tetapkan itu berjalan dengan baik atau tidak. Jika sudah berjalan dengan baik, maka diskon ataupun strategi untuk melakukan diskon ataupun promosinya itu sudah mampu menarik perhatian pelanggan agar pelanggan tersebut bisa melakukan pembelian. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Amel. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Rachel. Di sini saya akan melanjutkan tentang tanggung jawab supervisor. Nah, selanjutnya ini ada memastikan keamanan dan juga kebersihan. Ini biasanya meliputi memastikan keamanan toko, kebersihan toko, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita ada mengawasi penggunaan peralatan toko dengan aman. Yang ketiga, ada memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan juga prosedur keamanan. Nah, selanjutnya itu ada mengurus administrasi dan juga laporan. Yang pertama, itu melakukan tugas pemrosesan pembayaran, pengelolaan inventaris, dan juga pengisian formulir. Yang kedua, ada membuat laporan kinerja toko secara berkala. Yang ketiga, mengelola anggaran toko dan mengidentifikasi cara menghemat biaya. Yang selanjutnya, mengembangkan bisnis. Mengembangkan bisnis ini bisa mencari cara untuk meningkatkan efisien peroperasional toko. Yang kedua, mengidentifikasi tren pasar dan juga mengusulkan strategi bisnis baru. Yang ketiga, mencari peluang untuk mengembangkan jaringan toko atau juga menambahkan layanan. Nah, yang terakhir, ini ada menjalankan kepatuhan hukum. Yang pertama itu ada memastikan toko mematuhi semua peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mengawasi kepatuhan sebagai pegawai dan toko terhadap kebijakan perusahaan dan juga prosedur operasional. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angel. Terima kasih. Baik, di sini saya Angel dari Master 3. Saya akan menjelaskan tentang kasir dalam materi tanggung jawab personel toko. Jadi, kasir adalah orang yang bertugas melayani proses pembayaran pelanggan ketika melakukan pembelian di toko. Kasir tidak hanya menerima uang, tetapi juga bertanggung jawab memastikan seluruh transaksi berjalan dengan benar dan sesuai prosedur. Kasir harus memiliki ketelitian, kecepatan, kemampuan menghitung, dan sikap ramah karena pekerjaannya berhubungan langsung dengan pelanggan dan uang.
Adapun beberapa tanggung jawab kasir. Yang pertama, menerima pembayaran dari pelanggan atas produk atau pelayanan yang dibeli. Jadi, kasir menerima pembayaran dari pelanggan setelah pelanggan selesai memilih dan membeli barang. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai maupun metode pembayaran lainnya. B. Menghitung dan memeriksa uang secara teliti dan cepat, termasuk kembalian yang diberikan kepada konsumen. Kasir harus menghitung uang yang diberikan pelanggan dengan teliti. Setelah itu, kasir menghitung uang kembalian agar jumlahnya sesuai dengan transaksi. C. Melakukan pemrosesan. Pembayaran secara benar menggunakan mesin kasir baik cash register maupun kasir POS, mulai dari memasukkan data transaksi, menghitung total belanjaan hingga mencetak struk pembayaran. Jadi, kasir menggunakan mesin kasir atau POS untuk memasukkan data barang, menghitung total belanjaan, memproses pembayaran, dan mencetak struk sebagai bukti transaksi. D. Menjawab pertanyaan konsumen tentang harga produk atau kebijakan pengembalian produk. Kasir juga harus membantu memberikan informasi kepada pelanggan seperti harga barang, informasi produk, maupun kebijakan pengembalian atau penukaran barang yang sudah dibeli. E. Memastikan ketersediaan uang tunai di kas untuk kembalian konsumen. Kasir harus memastikan uang tunai dengan berbagai pecahan tersedia sehingga pelanggan dapat menerima kembalian dengan tepat. F. Memastikan peralatan pembayaran berfungsi dengan baik. Peralatan seperti mesin kasir, scan barcode, mesin edisi, dan alat pembayaran lainnya harus diperiksa agar dapat digunakan dengan baik. G. Memproses pengembalian barang dan penukaran produk sesuai dengan kebijakan toko retail. Jika pelanggan ingin melakukan retur atau menukar barang, kasir membantu memprosesnya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan toko. H. Menjaga agar area kerja tetap bersih dan rapi serta memastikan semua peralatan dan materi promosi tersedia dengan baik. Area kasir harus selalu bersih, rapi, dan teratur. Peralatan kerja juga harus diletakkan pada tempatnya agar mudah digunakan. I. Menyusun laporan keuangan harian hasil transaksi penjualan dan membuat laporan serta menyerahkannya kepada supervisor atau manajer toko. Jadi, kasir harus mencatat dan menyusun laporan mengenai transaksi penjualan selama 1 hari. Laporan tersebut kemudian akan diberikan kepada supervisor atau manajer toko. J. Menunjukkan sikap ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan pelanggan serta memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan atau konsumen. Jadi, kasir harus bersikap ramah, sopan, dan membantu kepada pelanggan. Pelayanan yang baik dapat membuat pelanggan merasa nyaman dan puas. Kesimpulan dari materi tersebut adalah, kasir bertugas mengelola pembayaran, memproses transaksi, memberikan pelayanan kepada pelanggan, menjaga area kasir, dan membuat laporan transaksi. Sekian dari materi yang saya presentasikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Balkis. Selanjutnya, saya dari Master 4. Saya akan menjelaskan tentang pramuniaga. Pramuniaga bertugas untuk menjaga counter dan melayani pembeli. Nah, apabila membutuhkan bantuan dan penjelasan mengenai produk yang dijual, pramuniaga adalah petugas utama yang ditugaskan untuk melayani konsumen, sehingga pembawaannya harus baik, ramah, dan juga menyenangkan agar pembeli bersedia untuk berbelanja kembali di toko retail. Tanggung jawab pramuniaga secara umum antara lain sebagai berikut. Pertama, ada memberikan pelayanan kepada konsumen, seperti menyapa, memenuhi kebutuhan dan keinginan sang konsumen, serta merekomendasikan solusi atau produk yang tepat untuk itu. Sekarang, seorang pramuniaga harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang produk atau product knowledge yang dijual dan mampu memberikan saran terbaik kepada konsumen. Selanjutnya adalah B. Menjawab pertanyaan pelanggan dan memberikan penjelasan tentang kebijakan toko terkait produk yang dijual agar pembeli bisa memutuskan produk yang hendak dibeli untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Selanjutnya ada C. Menjaga barang di toko, merapikan barang di rak pajangan, dan memastikan produk tersedia dalam jumlah yang cukup.
Pramuniaga juga harus mendemonstrasikan produk kualitas dan manfaatnya agar produk berhasil terjual, khususnya untuk produk baru yang belum dikenal pembeli. Ada yang D, selanjutnya adalah mempromosikan produk dan layanan untuk meningkatkan penjualan produk di toko retail, termasuk menginformasikan berbagai produk dan layanan yang sedang promo atau memiliki penawaran khusus. Selanjutnya yang terakhir adalah merangkap tugas sebagai kasir untuk melayani pembayaran. Sehingga pramuniaga juga harus mampu menggunakan peralatan kasir. Hal ini umumnya terjadi di toko retail skala kecil yang memiliki sedikit pegawai. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dibawakan oleh oleh Master 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai tanggung jawab staf keuangan. Yang pertama adalah staf keuangan bertugas merekap dan mengatur transaksi harian seperti transaksi penjualan, pembelian, pengeluaran, dan penerimaan uang. Yang kedua, staf keuangan memantau arus kas harian serta menyusun laporan kas untuk mengetahui jumlah uang yang masuk dan keluar dari kas. Yang ketiga, staf keuangan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang, serta melakukan penyesuaian stok apabila diperlukan. Yang keempat, staf keuangan mempersiapkan laporan keuangan secara berkala, seperti laporan neraca, laporan laba, laba rugi, dan laporan arus kas. Lalu yang kelima, staf keuangan memastikan ketaatan terhadap kewajiban pajak, termasuk seperti pengumpulan dan pelaporan pajak penjualan, serta PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang keenam, staf keuangan menganalisis kinerja keuangan toko, seperti margin, laba kotor, laba bersih, dan biaya operasional, sehingga manajemen dalam mengambil keputusan menjadi lebih strategis. Yang ketujuh, staf keuangan memantau utang dan piutang toko, termasuk mengatur pembayaran kepada pemasok atau kreditur serta mengelola pembayaran dari pelanggan. Yang kedelapan, staf keuangan memantau dan mengendalikan pengeluaran toko seperti biaya operasional, gaji, tunjangan pegawai, dan pembayaran lainnya. Lalu yang kesembilan, staf keuangan memantau dan mengelola transaksi non-tunai seperti pembayaran menggunakan kartu kredit, kartu debit, maupun sistem pembayaran digital. Yang ke-10, staf keuangan membantu menyusun anggaran operasional tahunan agar pengeluaran toko tetap sesuai dengan rencana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa staf keuangan memiliki peran penting dalam memastikan seluruh transaksi dan kondisi keuangan toko tercatat, terkontrol, dan dikelola dengan baik, sehingga kegiatan operasional toko dapat berjalan dengan lancar. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.